Bu Ivon, dimulai aja Bu Ivon. Mulai aja ya. Ya, saya nanti backup ya. Iya, kalau Senin itu Pak Eko sama aku tuh FA, Bu. Harusnya jangan Hmm. taruh di Senin. Oh iya, ya. Ya nggak Jadi, apa-apa nanti saya backup ya nggak apa-apa. iya. Tapi nggak tahu bisa deh. Ya, Shalom. oke. Oke. Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai saat teduh pagi hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami semua bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau. Terima kasih atas tuntunan-Mu Tuhan, hingga kami bisa berkumpul kembali Tuhan di pagi hari ini melalui Zoom untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin melekat erat kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang menjadi juru selamat kami. Yang menjadi pengharapan kami. Sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, kami sehati sepakat datang mencari hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya otoritas kepemimpinan dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau saja yang memegang kendalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Berserahkan doa-doa ini ke tangan-Mu Tuhan. Kasih karunia berkat anugerah selalu nyata Kau curahkan pada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Thank you Bu Ivon. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda Tuhanmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian lagi sebelum masuk ke dalam firman. Lagu ini sangat memberkati kami ya pada saat COVID ya. Lagu ini luar biasa memberikan suatu kekuatan. Sekarang ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja, dan bebanku dilenyapkan oleh urapan, dan bebanku dilenyapkan oleh urapan. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Oh, datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami boleh kembali berfellowship Tuhan, untuk mencari hadirat-Mu yang kudus Tuhan, untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Titus. Kiranya Tuhan berkati urapi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan sesi sharing firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Venda atas puji-pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Pak Titus. Silakan Pak Titus. Halo, selamat pagi semuanya. Salam orang-orang yang berbahagia dalam dunia. Itu akan Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Kita semua. dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Esra pasal 10 ayat 1 sampai 44. Ayatnya sangat panjang sekali, tapi saya tidak akan membacanya semua. Dari firman Tuhan pada pagi ini, saya kasih tema ketidaksetiaan membawa kehancuran. Dalam kisah ini bagaimana Esra diberikan tugas oleh para kepala rumah tangga yang ada di Israel yang pada saat itu mengalami kekacauan karena mereka para laki-laki ini memperistri perempuan-perempuan asing, sehingga ini membuat murka Tuhan menjadi atas bangsa Israel. Karena itu bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang balelo, sehingga tidak taat, tidak tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui Nabi Esra inilah Tuhan memakai untuk bisa bertindak tegas. Kita baca dalam ayat yang pertama, Esra pasal 10 ayat pertama, dikatakan demikian. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpun kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak
orang-orang itu menangis keras-keras. Jadi bagaimana orang yang ada di Israel ini sungguh luar biasa dalam jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya menangis karena dosa yang telah diperbuatnya itu. Sehingga melalui seorang yang dianggap sebagai dituakan, yaitu sekanya. Dalam ayat yang 2 itu dikatakan berbunyi demikian, maka berbicaralah sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Isra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing di antara penduduk negeri. Namun demikianlah sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Ini dia sudah berubah setia kepada dari Tuhan, sehingga mereka masih berharap supaya ada harapan bagi Israel. Bangsa Israel ini sering meremehkan suatu keadaan, meremehkan kasih karunia, meremehkan akan kebaikan Tuhan, sehingga mereka bertindak semena-mena, yaitu memperistri perempuan asing, sehingga Tuhan menjadi murka. Tuhan menjadi sangat marah karena perempuan asing ini masih hidup dalam kekejahatan, masih hidup dalam kuasa kegelapan. Sehingga mau tidak mau orang-orang Israel ini pasti terbawa arusnya perempuan-perempuan asing ini. Kenapa Allah menolak? Kenapa Tuhan tidak senang dengan perbuatan para orang Israel ini yang memperistri orang-orang asing ini? Karena Tuhan melarang dengan keras supaya jangan sampai menikahi orang-orang asing ini. Tapi kenyataannya justru semakin menjadi, semakin membabi buta. Mereka tetap mengawini perempuan-perempuan asing ini. Sehingga melalui Nabi Esra inilah Tuhan memakai supaya para imam-imam dari kepala keluarga ini bersepakat untuk membawa Israel ini diwakili oleh Esra supaya bisa mengutarakan segala sesuatunya kepada Allah. Dalam ayat ketiga itu dikatakan, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Dan dari sinilah para kepala rumah tangga ini memiliki pendapat bahwa Esra untuk bisa bangkit, untuk bisa memimpin bangsa Israel ini keluar dari ancaman yang sangat luar biasa. Sehingga Esra juga memiliki suatu wibawa, memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga Esra menjalankan tugas yang dipercayakan oleh kepala rumah tangga ini. Dalam ayat 4 itu, supaya Esra bangkit dan bisa menjalankan tugas itu dengan luar biasa. Berbunyi demikian dalam ayat keempat, bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Dari sinilah Esra menampung setiap apa yang disampaikan oleh para kepala keluarga ini, sehingga semuanya boleh dilakukan dengan tegas oleh Esra, sehingga Esra sesuai dengan perintah daripada Tuhan juga untuk bisa melakukan suatu keputusan bagaimana bangsa Israel ini jangan terus berlarut-larut di dalam kehidupan kegelapan karena mengawini seorang
perempuan asing itu. Sehingga Ezra juga bersumpah, Ezra juga mengambil suatu maklumat yang harus dinyatakan. Ezra mengeluarkan pendapat, mengeluarkan tindakan yang tegas di dalam setiap apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Setelah Ezra mendengar apa yang dikatakan oleh ketua-ketua kepala keluarga ini, Ezra menjadi sangat sedih. Mereka sangat menderita dengan apa yang telah didengarnya. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Ezra 10 ayat yang ke-6, sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliashib. Dan di sanalah ia bermalam dengan tidak makan roti dan tidak minum air. Sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Nah ini, tadi perbuatan tidak setia ini membawa dampak yang luar biasa. Nah itu Ezra setelah mendengarkan pernyataan dari orang-orang Israel yang telah berbuat tidak setia kepada Tuhan tadi, Ezra sangat sedih, sangat susah hatinya karena dia mendengar bahwa dosa mereka sangat besar dan luar biasa di depan mata Tuhan. Sehingga Ezra saat masuk ke bilik dari yang dimiliki oleh Yohanan bin Eliashib tadi, mereka tidak bisa makan, tidak mau minum karena sedihnya itu, bukan karena berpuasa loh ya ini, karena sedih. Sehingga mereka, istilahnya orang Jawa, nggak doyan mangan, nggak doyan minum karena menerima penderitaan yang luar biasa ini. Kalau dalam bahasa kitab sehari-hari itu dikatakan demikian. Dalam Ezra 10 ayat yang ke-8, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab mereka bersumpah, pergilah Ezra dari depan rumah Tuhan dan masuk ke dalam tempat tinggal Yohanan anak Eliashib dan bermalam di situ. Ia tidak mau makan atau minum karena sedih memikirkan perbuatan orang-orang buangan itu. Jadi sini jelas si Ezra ini tidak makan, tidak minum bukan karena puasa, tapi karena sedih mendengarkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel karena mengawini perempuan-perempuan asing. Dan dari sinilah Ezra ingin keluar dari permasalahan ini dan ingin membawa bangsa Israel ini supaya mau bertobat secara totalitas sehingga bangsa Israel ini benar-benar menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Hingga saat itulah bangsa Israel mengalami keterpurukan karena ketidakkesetiaan. Dalam ayat 9 dikatakan, lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan 9 pada tanggal 20 bulan itu, seluruh rakyat di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu, karena hujan hebat. Pada saat bangsa Israel dikumpulkan di halaman yang cukup luas dan banyak orang itu, ternyata dalam situasi saat seperti itu ada hujan yang sangat hebat, luar biasa, sehingga rakyat dari Israel ini kedinginan. Dalam Alkitab tadi dikatakan menggigil. Karena hujannya sangat lebat sehingga mereka merasa kedinginan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel saat mereka mengadakan perkumpulan diundang oleh Ezra, sehingga buatan mereka ini sungguh sangat menyakitkan dalam kehidupannya, sehingga di dalam setiap apa yang dilakukan itu mereka menerima dengan sedih hati karena pada saat itu ada hujan yang sungguh luar biasa sehingga mereka sangat kedinginan.
Di dalam hal inilah Tuhan ingin supaya Tuhan menunjukkan kuasanya pada bangsa Israel, bahwa Tuhan ingin bangsa Israel ini kembali kepada pangkuan tangannya, bukan menuruti keinginan kesenangan hatinya. Sehingga bangsa Israel ini harus mengalami kehancuran, mengalami kepahitan dalam hidupnya. Dalam ayat yang ke-11, ini suatu tindakan ataupun maklumat yang dikeluarkan oleh Ezra. Ini sangat tegas sekali. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang benar kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Dari ayat 11 ini, kalau kita teliti dan kita lihat, ada 3 perkara yang disampaikan oleh Nabi Ezra kepada bangsa Israel. Yang pertama yaitu adanya pengakuan di hadapan Tuhan. Mengakulah segala dosamu. Dalam ayat tadi dikatakan, tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan. Kita harus mengaku segala dosa dan kesalahan itu. Kalau tidak ada mengaku, maka tidak ada penyelesaian. Tidak akan terjadi suatu progres. Nah, tentunya kita yang ada di tempat ini mungkin juga memiliki kesalahan apa di hadapan Tuhan. Tentunya ada suatu pengakuan supaya Tuhan juga benar bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Saya yakin percaya di saat kita mengaku segala dosa kita, Tuhan yang penuh kasih itu akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Bangsa Israel disuruh mengakulah di hadapan Tuhan. Itulah yang dinyatakan, tindakan yang dilakukan oleh Ezra kepada bangsa Israel. Yang pertama, untuk bisa mengaku. Yang kedua, lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Itu untuk melakukan apa yang berkenan. Janganlah bertindak sembrono sakar PDW. Tuhan mau supaya kita yang ada di persekutuan saat teduh ini juga mau melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jangan kita menuruti egois, kemauan, kedagingan kita sendiri. Tapi di saat kita mau melakukan apa yang seperti yang dimau oleh Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menjadi enjoy, nyaman aja, karena kita berjalan bersama-sama Tuhan. Kita ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Di saat kita memberikan yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan senang, Tuhan akan bangga. Oh, aku melihat para pendoa saat teduh ini hidupnya berkenan di mata. Maka itu menjadi pemandangan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Demikian juga saat kita ini keluar dari rel kehidupan kita tidak sesuai cocok, Tuhan juga akan cemberut, Tuhan akan kecewa mungkin karena tindakan kita yang sembrono. Tapi Tuhan mengingatkan pada pagi ini supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, penduduk negeri dan ayat ketiga dikatakan, pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing ini. Itu memisahkan. Jadi bangsa Israel ini disuruh memisahkan dari perempuan-perempuan asing. Karena perempuan-perempuan asing inilah yang membuat bangsa Israel menjadi salah di hadapan Tuhan. Mereka tidak dikenan oleh Tuhan karena perempuan asing ini hidupnya jahat, mungkin memiliki roh-roh duniawi ataupun kepercayaan-kepercayaan di luar Tuhan. Sehingga Tuhan sangat membenci, Tuhan sangat menolak dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Sehingga Ezra mengeluarkan maklumat, mengeluarkan pernyataan, tindakan kepada bangsa Israel dalam 3 hal tadi. Yang pertama, supaya bangsa Israel mengakui di hadapan Tuhan segala dosanya. Yang kedua, supaya bangsa Israel melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua,
supaya bangsa Israel ini memisahkan diri dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Dari ketiga hal inilah yang dikeluarkan oleh Ezra maklumat kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel benar-benar menjadi bangsa yang luar biasa, sehingga Tuhan akan memberikan pengampunan, memberikan pemulihan pada bangsa Israel. Dan kita yang ada di tempat ini, mari kita semuanya berpaut lebih erat lagi kepada Tuhan, supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam mengiring Tuhan. Mungkin ke depannya pengiringan kita kepada Tuhan akan banyak mengalami kebuntuan, banyak jalan yang terjal yang harus kita lewati. Tetapi di saat kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, perempuan asing ataupun halangan-halangan apapun akan tetap kita bisa lewati, karena Tuhan menyertai dalam setiap langkah-langkah kita. Renungan sampai di sini kami serahkan pada host. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Titus, Tuhan memberkati juga. Ada 3 ya yang saya tangkap dari renungan pagi hari ini, yaitu Nabi Ezra kepada bangsa Israel mengaku bahwa ia salah. Terus yang kedua ini menjauhi. Iya Pak Titus. Mengaku, terus yang 2 ini apa Pak Titus? Tuhan yang berkenan kepada Berkenan, Tuhan. dan yang ketiga menjauhi orang-orang asing. Maka Tuhan akan berkenan kepada bangsa-bangsa Israel. Kalau kita salah, kita harus mengaku bahwa kita mempunyai kesalahan dan minta ampun. Maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Biarlah apa yang kita lakukan selalu berkenan di dalam Tuhan ya. Dan menjadi kuat, erat di dalam Tuhan juga. Terima kasih Pak Titus untuk renungan pagi hari ini. Biarlah renungan pagi hari ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Menjadi kekuatan dan membawa kita semua itu semakin hari semakin merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa roh yang ada di dalam tubuh kita itu lebih kuat dari apapun. Karena Tuhan bertata di dalam hidup kita. Terima kasih Pak Titus. Sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Pak Heri. Ya, Bu. Ya, silakan Pak. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami berada sebagaimana kami ada Tuhan saat ini. Saatnya Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa dari pimpinan tertinggi Bapak Jokowi, beserta staf-stafnya, kementerian, memberkati dengan kebijaksanaan, memberkati mereka dengan kesungguhan hati, beri hati mereka untuk mengasihi bangsanya Tuhan. Sehingga mereka boleh melakukan pekerjaannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi pimpinan legislatif Tuhan juga berkati bagaimana mereka merancang membuat satu undang-undang yang akan berlaku untuk bangsa kami. Engkau memberkati mereka Tuhan, kiranya melalui hikmat akal budi, melalui pimpinan-Mu Tuhan, mereka juga bangsa kami boleh merasakan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga pimpinan-pimpinan yang terendah sampai di desa-desa. Engkau mau tolong Tuhan, anugerahkan damai sejahtera itu atas bangsa kami Tuhan.
Dan juga nanti proses peralihan ini Tuhan sudah mulai dekat, kiranya Tuhan tolong dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, kiranya kasih-Mu boleh membungkus dalam setiap kehidupan kami, Mas. Oh, bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk pilkada yang akan diadakan di seluruh Indonesia saat ini, kiranya melalui aparat pemerintah, kiranya Tuhan tolong damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Engkau berikan satu kebijakan yang daripada-Mu sehingga proses untuk pemilihan pilkada ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Itu semuanya oleh kasih karunia-Mu. Tuhan persiapkan para pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk memimpin seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan kabaran Injil yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di suku-suku yang terpencil. Kiranya Tuhan tolong Engkau memberikan satu kekuatan bagi hamba-Mu. Kirimkan para penuai-penuai itu Tuhan untuk menuai akan jiwa-jiwa yang ada di suku-suku yang belum percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Eri untuk doa bangsa dan negara. Saya serahkan ke Pak Ronald. Ya, terima kasih Bu Ivon. Ya, kita masuk saling mendoakan. Ya, silakan ya. Halo, Ma. Oma, kok belum join ya, Oma? Udah diklik belum, Oma? Dengar, Pak. Bentar, Pak Daniel ya. Tak pindahin Oma dulu, Pak. Sendiri dia. Dah, clear. Pindah KB.
Nih sama kayaknya ini Pak Daniel ulang tahun hari ini dah. 58 ya. Selamat ulang tahun loh Pak Daniel ya. Panjang umur, sehat-sehat, pekerjaan diberkati, keluarga diberkati, pelayanan diberkati Pak. Iya. Mengingatkan umur itu penting buat kita, Pak Ronald ya. Karena apa? Kita semakin tahun semakin berpikir harusnya bahwa usia yang bertambah satu tahun itu harusnya membuat kita lebih bijak. Pak Daniel, bentar Pak. Si Pak ini sendiri, Pak Titus kita masukkan ke tempat kita aja ya. Iya, kasihan nggak ada teman. Iya, nggak ada temannya Pak Titus. Lari Pak. Pak Herinya keluar nggak ngerti. Tuh, udah masuk. Halo, Pak Titus. Ya, Sendiri tak lihat Pak. Kok lari tuh Pak Eri tuh. Iya, saya lihat Pak Titus sendiri. manusia tidak boleh seorang diri. Tidak baik manusia itu seorang diri. Harus kedua atau ketiga. Iya, Pak Titus. Itu Pak Daniel ulang tahun hari ini loh Pak. Ya, beli kebo itu. Masih 40 tahun Pak itu. 40. Nanti anu ya. Saat itu datang ke Pare. Ada dia sebelah ke kerbau. Potong kerbau. Ini acara apa Pak Daniel nanti Pak? Sama Bu Ana nih. Sama keluarga. Rencana besok sama mantu. Itu ya Pak. Nggak tahu kemana. Iyalah. Ucapan syukur. Iya. Bantu. Pokoknya yang terbaik buat berikan dalam kehidupan kita. Amin. Ternyata anu Pak Ronald, rasa bersyukur terus kita melayani dia itu diperhitungkan oleh Tuhan. Iya. Saya merasakan bahwa saya nggak memiliki segalanya, tapi saya bisa menikmati segala-galanya. Makanya saya punya Puji moto. Tuhan Pak. Nah, saya punya moto ini. Aku tidak ada hak untuk memiliki, tetapi aku punya kuasa untuk menikmati. Terpujilah Tuhan. Nah itu. Jadi segala sesuatu saya bisa menikmati, tapi nggak memiliki. Tapi Puji saya Tuhan. bersyukur. Ya, semua orang yang memiliki bisa menikmati. Tetapi justru saya nggak memiliki, tapi saya bisa menikmati. Tuh. Walaupun hanya sekedar menikmati. Iya. Nah itu loh. Itu luar biasa. Ya, cukup bersyukur. Karena apa? Saya pikir gini. Oh iya ya, banyak orang yang memiliki segalanya, tapi nggak bisa menikmati. Itu. Jadi ya Tuhan itu luar biasa. Nggak pernah melalaikan hambanya yang senantiasa ikut dalam pelayanannya dia. Amin. Ikut dalam ambil bagian di dalam pelayanan. Jadi saya merasakan bahwa acara-acara ini Tuhan, wow, siap, begitu luar biasa, begitu baik. Haleluya. Nih kita tanya hambanya. Hambanya Pak Tek. Gimana Pak Tek? Menurut Pak Tek itu Pak Daniel tuh. Ya kalau saat kita ini tinggal dalam Tuhan ya segala sesuatu Tuhan sediakan. Kita bisa menikmati apa yang tidak menjadi bahagian kita. Itu kita bisa menikmati. Orang yang punya bahagian, dikatakan Pak Daniel tadi, tidak bisa menikmati. Saya juga mengalami apa yang dikatakan Pak Daniel itu. Justru orang yang mempunyai tidak bisa menikmati, tapi orang yang tidak mempunyai menikmati itu adalah kasih karunia. Dan kita syukuri, kita enjoy aja bersama Tuhan. Karena sanggup menyediakan segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Kalau saya pikirkan kasih karunia Tuhan itu
cukup dahsyat dan tidak bisa saya hitung dengan kalkulator saya. Itulah kasih setia Tuhan, sungguh hebat dan luar biasa. Amin. Menikmati segala kemurahan Tuhan. Saya di sekolahan itu kan juga dapat gaji. Gajinya ya lumayan, 500.000. Kalau dipikir ya untuk apa 500.000. Tetapi kok Tuhan ya cukupkan. Amin. Tuhan membuat orang lain itu kok bisa ya Pak Titus, kok selalu sukacita, kok selalu enjoy bersama keluarga, kok sering healing. Itu karena Tuhan. Kalau mungkin orangnya berdua tidak bisa menikmati itu, tapi karena kita ya pasrah sama Tuhan, ya Tuhan tuntun tiap langkah-langkah kita. Amin. Itu sangat kami nikmati bersama satu keluarga. Segala sesuatu kemuliaan kita kembalikan untuk Tuhan. Dan kalau kemarin itu juga sebenarnya tanggal 9 Agustus ya ulang tahun saya. Oh. Pak 17. Selamat ulang tahun kalau begitu Pak, walaupun kelewatan. Ya Titus, lanjut Pak. Masih ada yang merayakan lagi. Itu kan ya kasih karunia Tuhan. Teman-teman senam itu datang bersorak-sorak semua. Karena Ya, tapi belum ditraktir loh ya. Traktirnya belum ya. Traktirnya belum loh ya. Sekalian nanti, sekalian. Ayo kita doa yuk. Ayo kita doa ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari yang indah kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami mengaku hanya Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Dan tidak ada Allah lain di hadapan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Pak Daniel Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, urapi Pak Daniel, pakai Pak Daniel lebih dan lebih lagi. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami berdoa buat Pak Daniel. Tuhan boleh tambahkan umurnya 1 tahun. Itu semua karena berkat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Berkati dia Tuhan di masa usianya yang ke-58. Kiranya Tuhan berkati Pak Daniel, pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah roh itu selalu menyala-nyala di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam hari-harinya. Sehingga dia boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Berkati dalam segala usaha pekerjaannya, berkati dalam segala bisnisnya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus Engkau buat berhasil. Berkati keluarga Pak Daniel, Bu Ana. Tuhan urapi Bu Ana juga sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga. Pakai Bu Ana menjadi berkat. Pakai Bu Ana menjadi teladan juga di tengah-tengah keluarga. Membawa keluarga ini semakin melekat, semakin cinta Tuhan. Dan juga anak-anaknya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi anak-anaknya Tuhan. Berkati dalam segala pekerjaan mereka. Baik dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka. Dan juga cucu Pak Daniel hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati cucunya Tuhan di dalam pertumbuhannya. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak rindu akan Tuhan. Anak-anak yang selalu berharap kepadamu Bapa. Berkati anaknya Tuhan di dalam pertumbuhan yang luar biasa. Yang semakin cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan keluarga Pak Daniel ini ke dalam tangan-Mu. Pagari proteksi tutup bungkus dengan darah yang kudus. Kami percaya segala kuasa rancangan yang bukan berasal daripada-Mu. Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Pak Daniel ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih Tuhan. Bahwa yang terakhir di pagi yang ini Tuhan, kami dari hadirat Tuhan. Dalam kami berasiatkan Kami berdoa dari hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu yang Titus Tuhan. kami Engkau berkati Pak Titus. yang Yang dalam berapi setiap Pak kehidupan Titus kami. Tuhan. Boleh Pak Titus Kami menjadi harus berkat dalam kepada perkara Tuhan. kecil. Berjalan Pak Titus dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus, pakai Pak Titus begitu berkat. Dimanapun Pak Titus Tuhan percayakan dalam melayani Tuhan. Diberkati Pak Titus dalam segala usaha pekerjaannya, dalam pelayanannya. Dimanapun Pak Titus Tuhan percayakan dalam melayani Tuhan. Pakai Pak Titus menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan berkati Pak Titus, Tuhan urapi Pak Titus, Tuhan jamah Pak Titus Tuhan. Tuhan urapi Pak Titus, Tuhan jamah Pak Titus.
Berkati Pak Titus Bapak. Pak Titus diberkati. Pak Titus diurapi. Diberkati Pak Titus di dalam segala hal, dalam segala pelayanannya. Terima kasih Pak Titus. Diberkati Pak Titus dan jamaah Pak Titus. Terima kasih Pak Titus. Diberkati Pak Titus. Terima kasih Pak Titus. Mari orang Yesus. Kedua orang ini Tuhan untuk senantiasa memperlengkapi dengan kebaikan setia dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pasangan suami istri yang paling melengkapi Tuhan, menunjukkan bahwa setiap hidup dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk senantiasa Tuhan pengurapan turun atas Tuhan, segala kasih bagi mengalir atas diri anak siang ini. Terima kasih Bapak, juga kakaknya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam pernyataan sempurna atas keluarga ini Tuhan. Dan keluarga ini boleh melihat segala kebaikan Tuhan di dalam kesehariannya Tuhan. Terima kasih Bapak memberkati segala pelayanan yang dilakukan oleh Pak Ronald, pada memberkati dalam pekerjaan yang dilakukannya saat ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Pak Ronald. Pada seluruh pelayanannya diberikan hati seorang hamba kepada Pak Ronald untuk terus bertekun dan setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami menyerahkan segenap seluruh pendoa saat teduh. Kami serahkan semuanya ke dalam roh-Mu, bila kekuatan melimpah atas seluruh anggota saat teduh manapun saat ini berada. Kami menyerahkan buat teman-teman kami yang sudah lama tidak datang, supaya Tuhan boleh ketuk hatinya, supaya mereka boleh bersatu hati untuk bersatu wajah, untuk melakukan aktivitas dan pada hari. Titus diberkati dalam hari-hari Tuhan. Diberkati Pak Titus, maka Pak Titus dibilang berarti Pak Yesus. Berarti Pak Titus, apa mereka lebih berkati Pak Gamin, berkati Pak Lukas, berkati Pak Yusuf, dan juga Siska Tuhan diberkati. Dan juga terima kasih Bapak, kami serahkan saudara-saudara Pak Eko, Pak Budianto semuanya Tuhan. Malam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga para kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Lord. Pagi-pagi. Daniel ulang tahun loh. Kita makan-makan ya sekarang ya. Oh iya. Happy birthday Pak Daniel. Selamat Happy tanggal birthday, Pak Daniel. panjang Panjang umur, sehat sehat selalu, selalu, diberkati di Tuhan. usaha pekerjaannya, Amin. menjadi imam yang baik, menuntun keluarga. Amin. Tambah mesra sama Bu Ana. Haleluya. Diberkati Tambah semuanya. sayang. Haleluya. Thank you. Keberapa Pak Daniel? 27 ya? Masih 40. Oh, luar biasa. Masih 58 hari ini. Usuk Pak. Usuk Pak ya? Usuk Pak. 58. Usuk Hari Pak. ini sweet. Pak Erik kok kabur, Bu Ivon? Ya, Katanya nggak bisa masuk Pak Heri. Pak Erik. Pak Erik. Oh Pak Erik. Tadi Pak masuk Erik kok. sekarang Sempat pindah ke join lantai dia. 79. Pak Ronald jadi pegel munggai. Enggak, kayaknya tadi tak ajak join sama Pak Daniel, dia kabur. Oh. Nah iya, itu loh, nggak ada siknya di lantai bawah. Gitu ya? Lari-lari ke lantai Harusnya lantai 5. 5. Harusnya di lantai 5 dia. Iya, dia harusnya di lantai 5. VIP di lantai 5 soalnya. Oh, Pak Erik ini lagi di Solo. Solo Iya. Bu, masih. Iya, Oh, bekerja di Solo lagi, pekerjaannya ada di Solo gitu mungkin ya. iya katanya itu. C. Iya. Sampai tanggal 3, C. Ya. Ya mungkin prepare apa gitu ya. Mungkin.
Ini Pak Fran juga kok sudah nggak ada Pak Fran, terus Pak Heri, ya Pak Heri. Oma Oma biasa Oma doa. langganan. Soalnya harus Langganan. ke GBZ kan, harus ke gereja. Iya. Pak Ronald, doa penutup ya. Ayo Bu Ivon. Iya. Oh, keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on on praying. praying. Pak Tek ini ya apa Pak Tek iki tahu Tek iki kok nggak buka kamera tahu Tek iki ya. Tahu Tek. Tahu tek. Nah, pasar nih. Pak Ronald, doa ya. Itu Baik, saja Pak sekalian. Daniel. Ya penutup. Saya minta tolong ini kan Kamis mungkin saya mau MRI. Lutut saya sakit. Mau di MRI gitu. Saya bisa minta bantu doa. Ini doanya kan juga untuk Pak Daniel juga gitu. Asam urat tak Bu Ivon? Enggak Pak. Asam urat enggak. Kemarin sudah sudah di tengah-tengahnya itu ada lemaknya katanya. Mau di MRI ya jelas. Kemarin dikasih obat itu tambah sakit kabeh badanku gitu loh. Mulut white. Langsung dimandekno antibiotik kabeh. Nah itu terus periksa lagi ya jalan satu-satunya ya harus di MRI Bu. Soalnya kan nyuweri toh. Dengkul ini loh nyuweri gitu loh. Ini loh nyeri. Kaku gitu. Kaku. Ya, silakan Pak. Iya. Siapa Cik Susan yang bawa atau saya? Pak Ronald aja. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini Tuhan kami boleh mengucap syukur Tuhan buat saat teduh yang Tuhan boleh izinkan Bapa. Semua ini karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, boleh kami datang sujud di kaki-Mu Bapa, memuji, menyembah, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari yang indah Tuhan. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan, semuanya itu karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang terkasih, Pak Titus Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah kiranya pakai Pak Titus lebih dan lebih lagi Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan anak-Mu ini untuk melayani Tuhan. Biarlah semuanya apa yang dikerjakan dalam pelayanan semuanya menjadi hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati Pak Titus bersama keluarga, bersama anak-anak. Tuhan berkati, urapi mereka Tuhan, berkati mereka dalam kesehatan, berkati mereka dalam berkat-berkat usaha, dalam segala usaha pekerjaannya selalu berhasil, selalu beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan Pak Titus, semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba serahkan juga Pak Titus bersama keluarga ke dalam tangan-Mu. Dan juga pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan untuk Pak Daniel yang sudah berulang tahun Tuhan. Tuhan berikan umur 58 tahun Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Pak Daniel Bapa. Berkati dia di masa usia yang ke-58 ini Tuhan. Pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Dimanapun Pak Daniel Tuhan tempatkan dalam melayani Tuhan. Biarlah semuanya itu dia lakukan untuk hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus. Dan Pak Daniel juga boleh menjadi berkat khususnya di dalam keluarga. Membawa keluarga ini semakin melekat, semakin cinta Tuhan. Dan juga khususnya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, anak Pak Yusuf Tuhan, saudara Siska Tuhan. Kiranya berkati Tuhan,
Tuhan urapi Siska Tuhan, kami percaya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara kami Siska Tuhan, Tuhan berkati kesehatannya Tuhan. Sekalipun ada vonis dokter untuk kanker payudara, kami percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan saudara Siska. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus, saudara Siska boleh dipulihkan. Dan juga kami serahkan Bu Ivon Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa, di mana Bu Ivon mengalami keluhan di letutnya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi penyebabnya, tapi kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan Bu Ivon. Apapun yang dialami oleh Bu Ivon saat ini, kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkatinya, mengurapinya Tuhan. Sekalipun ada tindakan MRI yang dilakukan oleh dokter, kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang singkapkan. Tuhan Yesus Engkau yang singkapkan apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, yang menjadi penyebab penyakitnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tolong berikan jalan yang terbaik untuk mengobati apa yang menjadi keluhan dari Bu Ipon ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan mujizat hanya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga anak kami Sean dan juga Abel Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak ini Tuhan, Engkau jamah anak-anak ini Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus, Engkau mengurapi dari ujung rambut ujung kaki, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga Pak Teguh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi Pak Teguh dari ujung rambut, ujung kaki. Kami percaya darah Yesus mengalir di dalam tubuh Pak Teguh, sehingga seluruh organ-organ Pak Teguh dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan juga Mama hamba ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati Mama hamba Tuhan, dari ujung rambut, ujung kaki. Darah Yesus mengalir di dalam tubuh Mama hamba, sehingga oleh kuasa bilur-bilur darah Yesus, seluruh organ-organ tubuhnya diberkati sehat sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak, begitu juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang belum sempat hamba sebutkan Tuhan, baik itu Pak Gimin Tuhan, dan juga Pak Lukas Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan, Tuhan urapi mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kelemahan tubuh mereka Tuhan. Pagi hari ini juga kami memohon kepada-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Engkau yang tolong mereka, Tuhan Yesus Engkau yang sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua keluarga Sak Teduh ke dalam tangan-Mu, di dalam perlindungan Tuhan Yesus, di dalam kasih setia Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Diberkati kami di dalam segala pekerjaan kami, Tuhan Yesus Engkau campur tangan, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya berhasil. Kiranya berkat kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan kemurahan tercurah atas kami kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, mari Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Dadah. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.